karya untuk ditampilkan ya akhirnya kurang bagus. Nah, kalau melihat apa itu namanya pengiriman ya yang terlambat ya, kita mulai yang terlambat itu mulai saya jelaskan saja ya. Ini dari yang terlambatnya agak dekat sampai terlambatnya yang paling terlambat. Mulai dari Mbak Sabrina, Anggoro, Getar Jiwa, Alif, Angelin, Tasya, Keina, Valian, Power ini Raden Dimas ya. Tapi Raden Dimas ini revisi bukan telat. Terus kemudian Hafizuddin Amin, Zainab ini masih dalam kategori ringan karena jam 9 ya. Jam 9 malam ya masih tertolerir ya. Deadline jam 7, Anda deadline mengumpulkan jam 9 masih tertolerir. Lalu berikutnya ada Zulfan, ada Alfiah, ada Divo, ada Ramadan, ada Aulia. Ini sudah mulai jam 10 sampai jam 12, sudah malam lah gitu ya. Lalu ada Triwansah, ada Nailul, ada Fitri Mustika, ada Dia Septi, sudah mulai malam gitu ya, jam 2. Bayangkan kerja jam 2 malam. Ya, dalam kasus-kasus tertentu mungkin oke lah, tapi dalam kasus mengerjakan tugas kuliah itu sangat tidak baik untuk kesehatan Anda. Nah, tiba-tiba ada dari Mbak Zainun, Mbak Talita, Mbak Nisa, Milenia, sama Abdul Rafi. Ini pagi nih ya, jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, lalu ada yang berkomentar mungkin ya, kan juga dikasih tugas tuh, tugas desain kemasan, itu kan juga menjengkelkan, tugasnya banyak. Nah, ini yang harus dijadikan satu hal ya, yang namanya pelatihan terhadap manajemen waktu. Nah, dulu itu kalau ada mahasiswa yang seperti itu komplain, saya tawarkan seperti ini. Bagaimana kalau Anda tukar sama saya? Wah, saya akan mengerjakan seluruh tugas Anda, saya jamin nilainya tinggi, tapi Anda mengerjakan seluruh pekerjaan Anda dan Anda jamin pekerjaannya beres. Nah, kalau mau kita tukaran tempat, ya. Nah, kenapa saya menawarkan seperti itu? Karena semakin usia Anda semakin bertambah, itu tugasnya atau tanggung jawabnya tidak semakin sedikit, tapi semakin banyak. Nah, dengan berlatih memanajemen waktu, itu nanti hasilnya pasti akan lebih baik daripada yang los-losan gitu ya. Nah, hari ini saya akan memplay karya, nanti Bu Rahina juga akan ikut berkomentar. Kita akan mulai dari punyanya Mas Adham. Oke. Mas Adham menggunakan produk Starbucks ya, dengan tampilan yang menarik sekali sebenarnya. Tapi saya sebenarnya ada pendekatan yang lebih menarik sebenarnya seperti ini ya. Ini kalau saya yang membuat seperti ini, saya tidak akan menggunakan cangkir plastiknya Starbucks. Kenapa? Cangkir plastiknya Starbucks tapi menguap membentuk asap Starbucks. Ya nggak ngefek dong ya. Ya sama saja yang Starbucks ya memang hasilnya Starbucks. Tapi bagaimana kalau itu Anda ganti dengan cangkir kopi klasik gitu ya, kopinya orang Jawa itu kalau mau ngopi itu kan biasanya klasik ya. Orang Jawa itu kan ada yang cangkir yang beripik-beripik yang motif pattern kayak baju tentara gitu ya, putih hijau gitu, atau mungkin cangkir klasik, cangkir biasa, atau mungkin cangkir dari tanah liat tapi kemudian mengeluarkan asap, kemudian asapnya itu membentuk asap Starbucks. Itu baru benar keren Starbucks-nya itu ya. Terus slogannya happy morning, enjoy and drink your Java coffee. Wah, cakep tuh jadinya. Jadi membuat sesuatu yang sifatnya konseptual ya. Anda sudah berpikir, Mas Adam ini sudah berpikir sampai ke sana, tapi meletakkan plastik di sana ya orang akan melihat oke, ini Starbucks, oke asapnya membentuk Starbucks, oke finish, selesai. Tapi kalau di dalamnya itu tadi misalkan kopi Jawa, nggak ada mereknya ya misalkan ya, tapi asapnya itu mengeluarkan Starbucks, itu dan itu di brand Starbucks gitu ya, itu seolah-olah orang melihat, minum kopi di Starbucks ini seperti ngopi pagiku, budaya ngopi pagiku. Nah, jadi pendekatannya seperti itu, pendekatan budaya. Budaya apa? Budaya minum kopi di pagi hari. Nah, minum kopi di pagi hari apa pakainya? Pakai cangkir atau pakai apa itu namanya mug klasik, mug yang pakai besi itu ya, klasik. Wah, itu keren tuh pasti. Ya. Nah, ini tampilan visualnya sangat bagus dari Mas Adham. Pilihan tagline-nya juga sangat bagus. Tinggal konsepnya nanti diperdalam ya. Nah, bagaimana dengan penetrasi atau penerapan ke media? Anda perhatikan
kan di situ iklannya adalah Kompas full color. Nah, harganya adalah 25.000 mmK. Ukurannya adalah 143 kali 4 kolom, biayanya 15 juta. CPC dan CPM seperti itu ya. CPC 306, CPM 306.000. Nah, perhitungannya sudah tepat dari Mas Adham dan peletakannya juga cukup menarik ya. Terima kasih, Pak. Mas Adham, saya tanya dulu, ada Mas Adham? Ya, Anda dapat 25.000 mmK dari mana? Oh, saya ngikut yang contoh Bapak, Pak. Iya, salah. Itu kan hanya saya, contoh ya. Oh iya, soalnya saya bingung, Pak, banyak di ini juga di internetnya beda-beda sih, Pak. Enggak, maksudnya itu kalau Anda lihat di Kompas, ada tuh harganya, pasang iklan di Kompas. Anda tinggal ini aja, Anda tinggal apa itu namanya, cari harganya di Kompas. Ya, di Kompas itu sudah ada tuh list harganya. Makanya saya coba tanya nih, Anda apa itu namanya, dapat 25.000 itu dari mana? Karena saya 25.000 itu angka estimasi ya, harganya 27 lebih kok sekarang. Oke. Oke, Pak. Ya, saya lanjutkan. Bu Raina mungkin komentar. Boleh komentar langsung nimbrung ya, Bu Raina. Ya. Berikutnya ini ada dari Mas Adib ya, membersihkan hingga ke sela gigi dan melindungi dari bakteri. Kemudian ada apa itu namanya? Zebra Cross ya. Zebra Cross yang seharusnya kuning jadi putih ya. Ini pendekatannya sebenarnya menarik, kreatif ya. Bagaimana apa itu namanya, si Zebra Cross itu diibaratkan dengan gigi ya. Nah, kalau saya tidak akan hanya membiarkan satu saja yang putih yang di tengah, karena kalau ini kayak Anda itu gosok gigi dan hanya satu gigi saja yang putih gitu ya. Padahal itu kan jejer-jejer. Nah, kenapa nggak Anda jejer-jejer itu semuanya Anda gosok sampai kelihatan putih mengkilat? Itu orang akan memahami kalau itu sebagai gigi. Kalau Anda masih mengingat minggu lalu itu saya menunjukkan melindungi gigi, itu yang digunakan adalah helmnya bangunan. Helm bangunan yang biasanya warnanya kuning berubah jadi warna putih berkilau. Nah, ini sama pendekatannya, sebenarnya sama dari situ ya pendekatannya. Nah, hanya saja mungkin ini yang putih hanya di tengah saja. Ini kalau yang putih semuanya pasti kelihatan putih semua. Ini kayak Anda gosok gigi yang putih cuma gigi depannya saja, gigi dalamnya tetap apa itu namanya, tetap nggak putih ya. Nah, tapi secara keseluruhan Anda berani, kreativitasnya cukup berani. Kemudian di sini ada Kompas. Nah, ini biaya per MMK-nya sekarang mahal nih ya, 165.000. Terus habis itu per apa itu namanya, biayanya masang iklannya jadi 59 juta dan jangkauan CPC CPM-nya adalah sekian, Rp121 dan CPM-nya Rp121.000. Sudah ada tuh jangkauan Kompasnya dan sebagainya. Mas Adib online? Iya, Pak. Ya, dapat dari mana Mas angka 165.000? Di internet sih, Pak. Ya, dari internet. Internetnya apa? Situsnya Kompas? Enggak, Pak. Oke, enggak. Situs biasa. Kalau jangkauan Kompas? Saya belum cari Kompas sih, Pak. Belum sampai situ. Bukan, jangkauannya itu Anda angka 487.000 itu dari mana? Dari web situ juga, Pak. Oh, dari webnya itu. Oke. Ya, setidaknya Anda mencari dan Anda jadi paham ya, harganya itu sebenarnya enggak 25.000. 25.000 itu kemurahan ya. Harganya itu estimasinya memang sekitar itu. 100 sekian ribu. Antara 70 sampai 100 sekian ribu itu harga pasang iklan. Nah, di situ iklannya hanya 12 cm kali 3 kali 3 kolom ya. Tapi harganya 60 juta lah kalau totalnya ya. Sebenarnya nanti ada potongan, ada VAT, ada 10%, hitung-hitungannya sebenarnya lebih kompleks dari situ. Tapi kita kan hanya pengenalan saja untuk mahasiswa. Nah, di situ Anda lihat harga CPC-nya itu kalau memang jangkauannya 400.000 eksemplar, maka CPC-nya memang murah ya. Tapi Kompas sebenarnya jangkauannya tidak sebanyak itu. Ya, tidak jumlahnya sebanyak itu. Kemungkinan besar kalau itu adalah jangkauan website, kemungkinan bisa jadi. Tapi kalau jangkauan Oplah Kompas, Oplah Plus itu kalau nggak salah hanya 100 ribuan atau 200 ribuan. Oke, kita lanjut ke Afrizal ya. Oke, Afrizal membuat merekat pada jalan.
Ya, Goodyear. Goodyear ini iklannya mobil tabrakan. Anda perhatikan di situ ada mobilnya, rodanya masih melekat ya. Nah, ini hujan lagi ya, jadi hujan licin. Nah, ini juga agak kalau versi saya sih pendekatannya agak terlalu jauh ya, karena nomor satu itu yang dipentingkan itu adalah keamanan. Nah, misalkan itu kalau Anda menggunakan hujan, roda tetap melekat itu ya, itu bisa dengan pendekatan yang lain, nggak harus dengan kecelakaan. Karena kalau pendekatannya kecelakaan, ini pendekatannya namanya pendekatan negatif ya. Jadi pendekatan negatif itu ya kayak gini, celaka tapi rodanya masih utuh kayak gitu kan, banyak strategi ya. Anda bisa melakukan strategi yang lain. Yang seperti ini berbahaya, strategi seperti ini. Karena apa? Menimbulkan prasangka negatif. Wah, aku pakai Goodyear, aku tabrakan. Ini bahaya. Jadi ketika membuat pendekatan iklan, meskipun pendekatannya adalah ketakutan, Anda tidak harus membuat ini menjadi kecelakaan gitu ya. Mungkin Anda bisa melakukan, coba lihat ya, hujan. Ini Mas Afrizal ya. Coba, ada Mas Afrizal? Ada, Pak. Ya, coba ikuti, bayangkan ya. Bayangkan mind mapping-nya ya. Hujan di tol, deres itu menjadi genangan air ya. Genangan air banyak. Nah, Goodyear itu bagus karena merekat jalan-jalan itu membelah. Oke, membelah air. Membelah air apa ya kira-kira membelah air? Kalau kita ikuti ke belakang, membelah air. Oke, Musa membelah Laut Merah. Oke, kita terapkan di situ. Anda berarti mendapatkan gambar perspektif tol, gambar jalan tol. Terus kemudian Anda ganti airnya itu Anda buat seolah-olah laut yang terbelah. Tapi itu jalan tol ya. Terus Anda di situ Anda tulis senantiasa merekat pada jalan. Goodyear, ada rodanya. Mobilnya mungkin nggak kelihatan tuh di situ mobilnya, tapi di situ seolah-olah ada laut yang terbelah di jalan tol itu. Paham, bisa memahami, bisa mengimajinasikan konsep yang saya sampaikan ini? Bisa, Pak. Nah, itu aman, Mas. Amannya apa? Satu, nggak ada efek negatifnya. Efek negatif seperti apa itu namanya, tabrakan dan sebagainya. Jadi model-model memikirkan sebuah iklan itu pikirannya ke sana ya. Jadi nanti laut yang terbelah, oke. Jadi genangan air hujan yang terbelah. Jadi seolah-olah dia itu membelah gitu ya, membukakan jalan bagi Anda. Kenapa? Karena Anda menggunakan Goodyear. Nah, seperti itu. Itu pendekatannya seperti itu. Nah, terus kemudian di situ sama ini tadi ya, 165.000, terus kemudian eksemplarnya juga hampir sama, perhitungannya juga seperti itu. Oke. Nah, ini perhitungannya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. CPC-nya tingginya 97. Ini keliru kalau ini Anda. Kompas itu 7 kolom, enggak 5 kolom. Kompas itu 5 kolom hanya yang bagian depan. Ini loh kolomnya. Coba ini Kompas ini ya. Ini punyanya Mas Adib nih dari Kompas Asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah 8 yang ini. Ini 7 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 karena ada yang di blended ini. Nah, bukan 5. Jadi bukan 5 kolom. Kompas itu makanya harus riset ya. Jadi jangan riset itu jangan dari internet saja. Anda yang lemah ini koran kampus. Iya, Anda lemah kalau risetnya itu hanya dari internet gitu. Tapi kalau Anda lihat itu namanya koran Kompas ya, itu banyak loh. Anda sebenarnya nggak harus beli koran Kompas itu ya, dan nggak harus Kompas itu kan kemarin hanya contohnya ya. Nah, ini kalau saya googling ya, yang namanya koran Kompas, Anda sudah lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selalu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, selalu ada 7 kolom namanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah ada beberapa yang 8. Nah, sehingga ketika itu harganya ya pasti lebih mahal dong. Loh, ini ada Pak, ini berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga, sama. Nah, dari situ Anda nggak boleh menggunakan persepsi pribadi ya. Persepsi pribadi nggak boleh. Jadi ini sebenarnya ya dikali ini ya mungkin sekitar, karena separuhnya ya sekitar 4 kolom ya. Sekitar 4 kolom.
Terus kemudian biayanya mungkin ya estimasinya sekitar 50-60 juta tadi itu. Ya, Dari Pak. Mas Afriza. Makasih, Pak. Oke, berikutnya ini ada Mas Ahmad Nurfaik. Ya. Mas Ahmad Nurfaik menggunakan fries, teman ngemil di malam hari. Di situ fries, kemudian friesnya membentuk apa itu namanya bulan. Ya, eksekusinya sebenarnya sederhana, konsepnya juga sederhana. Nah, kemudian ketika dilihat, nah ini sama ini ya, ini korannya hitung-hitungannya juga keliru ya ini ya. Semuanya dipukul sama 488.000, tidak tahu ini sumbernya dari mana Anda dapatnya ya. Tapi yang jelas Anda bisa membandingkan nanti ya, berapa sih biayanya CPC-nya itu ya. CPC-nya jadi murah atau mahal sebuah koran itu. Sebenarnya kemarin itu hanya simulasi biar Anda riset, terus dari riset itu Anda bisa menemukan harga yang tepat atau harga yang asli gitu ya. Kira-kira masang iklan di koran itu berapa atau harganya? Oh, kalau mahal strateginya kayak apa? Oh, berarti bentuk saya kayak apa? Nah, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Nah, dari Mas Nur Faik ini sebenarnya saya kurang setuju dengan awannya ini ya. Awannya ini Anda bisa menggunakan awan yang bukan vektoral gini karena Anda menggunakan bitmap, olah saja bitmap semuanya. Itu akan menjadi lebih apa ya? Blended ya, lebih terintegrasi daripada objek yang terpisah seperti ini. Itu satu. Terus yang kedua, Anda juga bisa apa itu namanya? Menunjukkan frame face-nya itu yang berkualitas ya. Maksudnya frame face yang berkualitas itu kayak apa? Kalau yang Anda tunjukkan seperti ini frame face-nya itu pinggirannya kentang ya. Kalau Anda lihat frame face apa itu namanya sisa-sisa lah gitu. Jadi kalau kentang itu ada iris, ada yang bagian tengah premium itu ya, ada yang bagian pinggir. Yang bagian pinggir biasanya nggak enak. Nah, Anda ini memberikan yang bagian pinggir semua nih frame face-nya. Nah, akhirnya kurang legit, tapi idenya sudah oke. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada punyanya Mbak Alfiah, ya. Ruang Guru, raih prestasi, dapatkan promonya. Oke, berarti iklannya Seremonia ya, iklan promo. Iklannya BNI dan Ruang Guru. Oke, terus kemudian di situ ada beberapa fotonya sendiri yang diedit gitu ya. Ada kelemahan dari fotonya Mbak. Fotonya itu yang pertama adalah resolusinya beda-beda dan warnanya beda-beda gitu ya. Jadi ketika mengedit foto Mbak Alfiah ya, nomor 1 cari foto yang resolusinya relatif sama. 2, cari yang pencahayaannya sama. Sehingga ketika jatuh ke satu area itu seolah-olah dia itu menyatu. Ini kan yang disebut sebagai kolase ya. Kolase foto ya. Jadi foto Anda crop, Anda taruh, foto Anda crop, Anda taruh, foto Anda crop, Anda taruh. Tapi ketika foto itu levelnya berbeda-beda, maka jatuhnya gambarnya tidak menyatu. Jadi kurang dahsyat gitu ya. Oke, kita lihat penerapannya. Oke, di sini harga per MMK, wah lebih mahal lagi, 197.000. Terus kemudian biaya pasang iklannya 148 juta per jangkauan Kompasnya adalah 300.000 dan CPM-nya jadi CPC-nya 300, CPM-nya jadi 300.000. Oke, Mbak Alfiah online? Iya Pak, hadir. Ya, dari mana 197.000 Mbak? Dapat dari web Pak. Webnya Kompas? Sepertinya bukan. Ya, nanti dicari ya harganya yang sebenarnya yang berapa, yang harganya berapa itu ya. Terus kemudian, nah bagaimana peletakan korannya? Nah, peletakan iklannya, iklan displaynya. Nah, kalau Anda lihat ya iklannya ini penting juga ya. Anda meletakkan iklan itu penting ya. Iklan yang Anda letakkan itu di halaman judul ya, halaman depan. Ada iklan yang di halaman dalam itu harganya beda-beda. Jadi iklan yang di halaman dalam, halaman ganjil, sama iklan di dalam halaman genap, sama iklan di halaman cover depan itu harganya beda. Makanya ketika saya tanya kenapa kok harganya mahal gitu ya, dapat dari mana? Kalau misalkan ini dapat dari websitenya Kompas dan harganya memang sekian, ya nggak masalah gitu ya, karena Anda dapat halaman depan. Dan CPC yang hanya Rp300 per iklan ya, per iklan yang ditayang, itu relatif murah. Bayangkan
Anda mencetak brosur ini, mencetak iklan ini dalam bentuk brosur, kemudian Anda sebarkan 400.000 biji. Wah, biayanya pasti akan membengkak, mahal sekali. Tapi melalui iklan media cetak, biaya itu menjadi lebih murah, hanya Rp300 sekali lihat oleh penonton atau pembaca. Oke. Berikutnya dari Arzul. Oke, dari Mas Arzul, Anda perhatikan itu ya, ada mbak-mbak mencium masnya, itu ada bekas menciumnya, tapi karena masnya itu nggak pakai jilet, maka si pipinya itu menjadi seperti ikan buntal ya, atau ikan durian ya. Pakai jilet untuk hasil cukur maksimal. Jangan jadikan momen romantismu hancur karena pisau cukur yang tumpul. Nah, ini menarik nih idenya ya. Ketakutan, ya efek ketakutan, tapi ketakutan itu disimpulkan. Ketakutannya tapi nggak bercitra negatif ya, seperti kecelakaan mobil tadi ya. Tapi kalau ini adalah wanitanya menangis gara-gara mencium dagu yang lancip-lancip gitu ya. Nah, ini juga menarik secara konseptual, terus kemudian secara visual juga cukup baik sebenarnya. Terus kemudian bagaimana ketika diaplikasikan? Anda perhatikan di sini harga MMK-nya lebih mahal lagi ya, lebih mahal lagi karena 215.000 sekarang ya. Bervariasi tuh ya, nggak ada satu kesatuan harga. Coba Mas Arzul online. Hadir, Pak. Ya, dapat angka dari mana, Mas? Dari ini web pusat pemasangan iklan, Pak. Oh, web pusat pemasangan iklan tuh ya. Iya. Anda lihat ya, web pemasangan iklan aja harganya per MMK gede-gede ya, apa beda-beda ya. Iya. Oke, Anda perhatikan di situ CPC-nya antara 300. Dari tadi CPC itu kisarannya antara 200 sampai 300 ya, untuk kalau pemasangan di Kompas. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Bagus. Ya, Bagus Priambodo. Wah, iklannya juga konsepnya bagus nih. Ada iklan kolom, terus kemudian iklan kolomnya itu dikasih kacamata. Kalau yang lain tulisannya blur. Terus kemudian kalau di situ ada tulisan periksakan mata Anda di optik tunggal. Nah, terus kemudian iklannya adalah iklan advertorial, yaitu menambahkan artikel di sana. Pentingnya menjaga kesehatan mata. Nah, ini konseptual nih, Mas Bagus Priambodo ini. Kalau yang tadi hanya iklan display, ini menggunakan iklan advertorial. Oh, tapi biayanya terlalu tinggi nih, Mas. Apa itu namanya? Punyanya Mas Bagus ini. Dan sebenarnya nggak perlu full color ini BW aja bisa nih, hitam putih ya. Karena nggak perlu ada warna lain. Dan harganya masang iklannya jadi 300 juta. Wah, terlalu mahal nih. Ya. Kemungkinan besar kalau Anda masang iklan seperti ini jatuhnya nanti estimasinya kemungkinan besar masih sekitar 100-an tadi ya, seperti teman-teman yang lain. Oh, ini kesalahannya itu di sini adalah Anda menghitungnya 7 kolom ya, iklannya ya. Karena Anda mengikut semua artikelnya ya. Nah, kalau untuk iklan advertorial Anda bisa baca tuh. Anda bisa baca di apa itu namanya di Kompas asli, itu masang iklan advertorial itu beda harganya. Karena pertama Anda menulis artikelnya, menyiapkan artikelnya, terus kemudian ada iklan displaynya. Itu biayanya nggak segede ini, nggak sampai 300 juta. Ya, tapi secara keseluruhan konsepnya menarik. Ada pentingnya kesehatan mata di kolom terakhir blur tulisannya ya, tulisannya di blur. Terus kemudian ditambahkan periksakan mata Anda di optik tunggal dengan ada gambarnya kacamata. Ini menarik nih, bagus konsepnya ya. Saya lanjutkan di Make Clean and Glow. Ketika itu apa itu namanya? Mobilnya itu ditaruh di parkiran, maka mobil itu menyala. Nah, yang saya sayangkan nih, mobil itu nggak ada satupun mobil Indonesia. Maksudnya mobil Indonesia gimana? Itu mobilnya mobil ini semua itu, mobil rekayasa grafis semua tuh. Itu untuk aset biasanya, untuk aset top down ya. Kalau Anda ingin membuat seperti ini ya, kalau Anda ingin membuat konsep seperti ini,
menyala di parkiran. Oke, mobil jadi glowing. Anda pikirkan, Anda cari mobil apa ya yang ada di sekitar, tetangga mungkin punya mobil, tak foto malam hari, cepret. Terus kemudian saya edit seolah-olah ini lampu mati nih. Karena malam hari, kalau perlu Anda ke kampung itu lampunya dimatikan beneran. Kan matikan lampu jalan raya hanya sekitar lampu kampung sekitar 1-2 cuma 30 detik lah untuk mengambil foto, kan nggak ada yang marah gitu ya. Anda foto dalam kondisi gelap seperti lampu mati, tapi mobil Anda malah menyala sendiri. Mau mobil yang Anda iklankan tadi ya. Kenapa kok menyala? Karena clean and glow with kit metalik. Wah, itu keren tuh effortnya gitu ya. Banyak tuh mahasiswa semester lalu itu effortnya gitu. Mobilnya teman dicari di foto beneran gitu ya, pinjam di foto beneran. Bahkan kalau sama dia dibawa ke desa beneran, terus masuk ke gorong-gorong di foto, kemudian dicucikan sama dia. Itu effortnya seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu kalah effort ya. Idenya bisa jadi ada idenya, ada kreativitas di sana. Tapi eksekusinya masih males istilahnya ya. Oke. Terus di situ CPC-nya jadi 176, terus kemudian CPM-nya 176.000. Ya, 3 kolom, tingginya 173 mm. Oke, berikutnya di sini ada Mentos. Nah, ini pakai gambar-gambar sendiri seperti ini nih, menarik ya. Tetap seger walau pakai masker. Nah, semuanya jadi beku. Nah, ini juga asik nih. Jadi Anda bisa bisa menangkap ya. Apa itu beku ya? Beku itu bisa jadi di rambut ya, ini bisa eksekusi yang juga cukup bagus. Mungkin juga akan lebih bagus lagi. Tapi secara keseluruhan Anda berani berimajinasi untuk mengeksekusi sesuatu dengan pendekatan selebriti meskipun selebritinya Anda sendiri ya. Berikutnya ada Roto dari Mbak Dia. Ketika hal ini terjadi, berikan sentuhan Roto, bukan usapan jarimu. Oke, matanya kayak ketembak ya, kelilipan. Nah, idenya juga sebenarnya bagus. Idenya itu berani gitu. Jadi Anda memberikan keberanian dalam membuat hiasan. Kalau kelilipan itu seperti ditembak. Memang benar ya. Itu kan dari kalau Anda brainstorming menggunakan mind mapping, orang yang kemasukan debu di mata itu kan seperti ada sesuatu yang tajam menusuk ya. Seperti ditembak lah katakanlah itu. Tapi hal ini ketika direpresentasikan dalam grafik ini, kurang serknya apa? Ini matanya bukan matanya orang Indonesia, ya. Ini matanya orang asing. Kenapa sih Anda nggak berani memotret mata Anda sendiri gitu ya? Minta tolong gitu Mbak Deayu ke kakaknya atau ke ibunya atau ke saudaranya yang ada di rumah. Fotokan aku close up matanya saja. Kalau Anda beralasan, loh mata saya kan nggak cantik, gitu. Ya. Tuh, siapa yang seperti itu Mas ya? Emang orang ini cantik yang ada matanya ini? Kan enggak juga. Nah, terus close up-nya. Baru kemudian diedit. Nah, itu akan menunjukkan bahwa ini menjadi semakin kuat konsep yang Anda bawa ini ya. Konsepnya sudah bagus, eksekusinya lagi-lagi males gitu ya. Males untuk berusaha. Anda cuma ngandalkan Google aja. Nah, jangan seperti itu. Kemudian di situ majalahnya adalah majalah Femina. Majalah Femina masih hidupkah, teman-teman? Ya, kalau kita googling apakah majalah Femina masih hidup? Oke, majalah Femina masih jalan ya ternyata ya. Terus kemudian kita majalah Femina itu juga sudah mulai beralih ke versi cetak ya. Jangkauan majalah, total biaya iklan, harga iklan display setengah halaman horizontal ya, itu 41.500, itu bukan 41.500 ya, 4.500.000. Memang kalau harganya iklan majalah itu beda sama harganya iklan koran ya. Kalau koran itu pakai MMK, kalau majalah itu pakainya
display per halaman. Jadi misalkan gini, Anda beli full color, satu halaman. Halaman mana? Halaman genap atau halaman ganjil? Atau setengah halaman, atau seperempat halaman. Itu semuanya ada harganya sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa mencari informasi di situ. Kayak Lion itu ya. Lion itu satu halaman penuh itu biayanya 80 juta kalau nggak salah. Biaya untuk satu halaman penuh. Halaman ganjil. Tapi kalau untuk halaman genap itu hanya sekitar 60 juta untuk satu halaman full. Kalau yang setengah halaman itu 40 juta. Nah, itu tapi efektif. Kenapa kok efektif? Karena digunakan selama 1 bulan penuh. Majalahnya Lion, majalahnya Citylink itu 1 bulan penuh ya, baru diganti. Oke, berikutnya ada dari Dimas Ari Aswara, Gulaku, ide umum ya, ide banyak. Tawon, terus kemudian yang dipilih adalah gula sintetis atau mungkin di sini ada beberapa buah. Tapi yang jelas di sini Mas Dimas ya, idenya sudah oke, tapi eksekusinya yang kurang bagus ya. Kurang bagusnya kenapa? Nomor 1 lagi-lagi gitu ya, Anda hanya mengandalkan Google, semut satu Anda copy paste kemana-mana. Akhirnya semutnya ini istilahnya ya. Ya ada sih beberapa varian semutnya, Anda mungkin menggunakan sekitar 3-4 varian semut, tapi rasa kekuatan dari iklan ini jadi kurang menggigit gitu ya. Di situ meletakkan madu di drop shadow biasa gitu saja kan nggak kuat ya secara visual, eksekusi visual. Jadi Anda bisa, mana ada sih gitu ya, orang itu meletakkan madu, meletakkan stroberi, meletakkan gula, kan nggak ada tuh. Tapi coba lihat pendekatan iklan-iklan kreatif yang melibatkan konsep yang sama ya. Iklannya si pengganti gula dia, substitusi gula. Saya lupa namanya. Itu ada benar-benar ada pohon gitu ya. Kemudian di pohon itu ada si kemasannya, kemudian tawon merubung itu ya. Jadi seolah-olah si nektarnya bunga itu yang manis itu, stevia maaf, iklannya stevia. Nektarnya bunga yang manis itu disubstitusi oleh si stevia itu tadi. Jadi ada substitusi di sana, ada pemikiran orang bahwa oh ya ini adalah dalam tanda kutip ini itu manis seperti nektarnya bunga. Nah berbeda dengan ini, kalau ini kan semu tidak bohong, 100% gula tebu alami. Komparasi Anda tidak sama gula tebu yang lain. Komparasi Anda ada madu. Madu ya beda, bukan gula tebu memang. Yang stroberi juga bukan gula tebu. Jadi ya pendekatannya masih kurang logis gitu ya. Anda bisa mengeksploitasi dengan tampilan yang lebih bagus. Ada yang menarik dari dari si teman angkatan mungkin di kafe angkatan 2017 itu menggunakan lollipop ya. Jadi ada lollipop jatuh, ada kalau nggak salah dia mengiklan kayak apa ya. Jadi jatuh gitu, lollipopnya itu dilewati. Kemudian dia semutnya itu melewati lollipop. Jadi lollipop kan bentuknya lingkaran. Jadi dia melingkar, menghindari lollipop itu, terus kemudian menuju ke benda yang diiklankan. Saya lupa benda yang diiklankan itu antara permen atau gula ya. Tapi yang jelas si lollipopnya itu dilewati. Jadi logis gitu loh, ada lollipop jatuh, ada gula jatuh, yang dilewati adalah lollipopnya. Terus kemudian gula tebu alami. Asli itu memang lollipop kan juga bukan gula alami, tapi dia sebanding dengan perbandingannya kalau sama gula itu sebanding. Kalau ini nggak sebanding. Gula sama madu sama gula buah itu nggak sebanding ya. Nah, kemudian iklannya seperti itu, ini ya sama, Anda tidak mencari aslinya seperti apa, jadi ini perhitungannya pasti meleset. Anda nggak melihat koran aslinya seperti apa ya, dan nggak harus Kompas ya. Kompas itu kemarin kan hanya contoh ya, karena hanya contoh ya, Anda bisa mencari sesuatu yang lain gitu ya. Anda bisa cari Jawa Pos lah, atau mungkin seputar Indonesia. Terus Sindo, ada banyak tuh iklan koran-korannya ya. Koran lokal Anda juga boleh, Radar Semarang itu boleh. Kemudian dari Mas Dimas, ya eksekusi visualnya sangat baik kalau ini ya.
eksekusi visual. Jadi di situ ada bom waktu, tapi bomnya itu adalah bom cabe ya. Jawara pasti meledak pedasnya. Oke. Di situ adalah sambal jawara. Terus kemudian ketika diklik maka dia akan meledak. Nah, meledaknya itu berarti pedasnya luar biasa. Ketika dieksekusi di iklan, di situ menggunakan ya semuanya hitung-hitungannya sama sih ya. Anda nggak mau riset yang beneran ya. Ya udah saya next saja ya. Berikutnya ada Mbak Elisa. Mbak Elisa menggunakan Seremonia, iklan Lebaran Midnight Sale, terus kemudian belanja online di matahari.com. Feels good. Terus kemudian ada fotonya di sana. Ketika dieksekusi, di situ ya Anda juga nggak pakai ininya Kompas. Ya, kalau Anda mau membuat Kompas ya daminya cari iklan Kompas. Kalau Anda daminya mau membuat Tempo ya daminya majalah Tempo, koran Tempo. Kalau Anda mau korannya Radar Semarang ya cari Radar Semarang. Banyak kok itu. Di Google pun juga ada ya. Ya. Berikutnya ada Run the World with Us Bridgestone. Oke, iklan ini punyanya Mbak Fatia. Posisi meletakkan tulisan Bridgestone-nya kurang bagus. Sebenarnya Anda bisa nulis di sini, ya, run the world with us di tengah sini. Ini juga bagus nih. Anda perhatikan di situ ada landmark dari seluruh negara ya, mulai dari Amerika, di sana ada Eiffel, ada Menara Jerman, ada London, kemudian ada situ ada Shanghai Tower, ada Russia, ya, ada Petra, ada Berlin, ada Uni Emirates dan seterusnya. Nah, tinggal Anda taruh di sini Bridgestone. Nah, itu akan menjadi lebih bagus. Ya. Iklannya Tempo reguler full color. Oke. Nah, ini bagus nih buat kayak gini ya, ambil koran Tempo. Terus kemudian tapi ya ini beritanya juga bukan koran Tempo ya sayangnya ya. Tempo nggak gini juga tampilan visualnya ya. Sebenarnya Anda taruh Anda cari, Anda foto beneran itu ya, pasti akan menjadi lebih bagus tuh. Ya masih belum menemukan yang bagus nih sampai ini. Terus kemudian ada channel Be Unexpected ya. Mbak Fitri adakah Mbak Fitri? Iya Pak. Foto Anda sendiri kah? Iya Pak. Oke. Modelnya Anda sendiri ya. Fotografi siapa, Mbak? Siapa, Mbak? Teman saya Pak di sini. Oke. Ya, kalau ini kan fotonya khas ini ya, iklan parfum ya, menggunakan pendekatan selebriti, terus kemudian dengan pose yang seperti ini, terus kemudian ditaruh di iklannya di pojok ya, channelnya itu. Nggak ada masalah memang ya memang seperti itu fotografinya. Kalau yang seperti ini fotografinya yang harus berkualitas, dan ini fotografi yang bagus ya, tata cahayanya, terus kemudian posenya, ekspresinya itu sudah bagus. Nah, next time nanti Anda eksplorasi dengan ide lain, pendekatan ide yang lain. Nah, terus kemudian ditempel di Kompas, terus kemudian sudah ada di sana Kompas, biaya per MMK dan sebagainya, perhitungannya seperti itu ada di pojok sana. Menggunakan 2 kolom, biayanya segitu, CPC dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan besar betul. Cuma iklannya memang non konseptual ya, karena iklannya parfum, tempel saja foto Anda dengan parfum. Apakah salah? Tidak salah. Sudah benar gitu ya. Cuma lain kali idenya cari ide-ide yang ajib-ajib ya, ide-ide yang bombastis. Berikutnya ada Fitbar, snacking with no worry. Ini Fitbarnya 4, dibandingkan dengan kentang segitu dia masih lebih berat kentang ya, menggunakan komparasi perbandingan. Terus kemudian tata letaknya juga sudah cukup baik. Terus kemudian diletakkan di Kompas. Terus kemudian di situ ada perhitungan ya, harganya 105 per MMK. Terus kemudian ini murah, ini punyanya hitung-hitungannya Mas. Ini kemungkinan besar yang betul malah estimasinya memang segini ya, antara 70 sampai 100 sekian itu ya. Terus kemudian iklan itu diletakkan di halaman depan paling atas ya. Harganya jatuhnya per iklan hanya Rp77. Nah, ini kan biaya yang sangat
murah ya, ketika Anda menghitungnya bisa pas. Kita lanjutkan, berapa kolom nih? Harga per kolomnya 3 kolom, 1, 2, 3, oke, tingginya 120 cm, 120 mm atau 12 cm. Ya, kita lanjutkan. Crispo, menghisap debu kering. Oke, ini sebenarnya tulisan kertasnya ya, tulisan ininya disedot ke Crispo-nya ya, disedot sama Crispo. Nah, ada beberapa konsep di sana. Hanya saja ketika dieksekusi iklannya, sayang nih ketika dieksekusi iklannya ya. Kalau Anda misalkan eksekusi iklannya itu di sini ada ini kan saya tahu maksudnya ini nyambung. Lanjutannya. Ya, nyambung kolom, terus kemudian kolomnya itu disedot sama sama Crispo-nya ini. Idenya sebenarnya menarik tuh, idenya tuh, korannya disedot. Daya hisap kuat sampai maksimal. Hanya saja mungkin eksekusi visualnya yang harus banyak berlatih ya, Mas Mas Alif Yang ya. terasa ini ya Pak Wanda ya, yang terasa agak mengganggu tuh lengkung kuning di bagian bawah. Iya, huruf S. Saya selalu bilang ya kepada mahasiswa akhirnya aninya di situ. Anda membuat huruf S itu situ. menunjukkan Anda itu pemula. Huruf S yang melengkung di bawah itu ya. Saya bilang berkali-kali itu di kelas di rombel. Anda mungkin juga pernah beberapa kali ya. Kalau Anda menggunakan huruf S melengkung di bawah itu atau menggunakan gradasi yang tidak terkontrol seperti 400 sampai 1000 watt itu menunjukkan pemula banget sama yang namanya grafis ya. Nah, Anda harus hindari itu. Saya berkali-kali lo bilang seperti itu. Hindari seperti itu karena apa? Menunjukkan pemulaan Anda. Nah, Anda bisa menggunakan elemen-elemen visual estetik yang lain. Kotak, garis, kayak punyanya Fitbar tadi ya, itu kan dewasa. Atau mungkin channel tadi, hanya foto saja, itu kan juga dewasa. Nah, ini Anda coba nanti next time membuat desain yang lebih dewasa. Tapi ide nyedot nyedot hurufnya. Kalau saya malah eksekusinya nggak saya kasih drop shadow kayak gini. Ini kan Anda kasih drop shadow ya. Ini jadi Anda buat, terus kemudian Anda lubang-lubangi, terus kemudian Anda drop shadow. Kalau saya nggak akan seperti itu. Kalau saya hurufnya saja saya sebar di sini. Jadi huruf A, B, C saya tata gitu ya, menyebar terus kemudian kesedot di sini. Dia sampai nyedot hurufnya. Itu akan menjadi lebih, dalam tanda kutip, dia akan menjadi lebih kuat tuh eksekusi finalnya. Ini huruf-huruf ini. Kalau ini kan nggak kelihatan kalau ini huruf ya. Ini seperti kertas sobek. Sobekannya pun juga Anda menghapusnya juga pakai iris. Pakai eraser nggak terlalu terkontrol. Hurufnya saja diprotoli gitu. Lalu Anda bilang, Pak, kan lama itu. Ya itulah seninya gitu ya. Itulah seninya membuat portofolio. Kalau Anda seperti ini, membuat portofolio seperti ini nanti, mohon maaf ya, nanti pas Anda ke agensi Anda bisa ditertawakan gitu. Wah, ini mau masuk ke agensiku, enggak gitu. Tapi kalau Anda buat itu tadi hurufnya pecah-pecah, bener tadi Bu Rahina itu ya, kuning ini mengganggu, kita olah sedikit kuningnya, wah pasti bagus, pasti bagus. Oke, lanjut. Berikutnya adalah emak solmed. Jangan lewatkan minuman herbal di masa pandemi. Tetap jaga, tetap siaga. Emak solmed, rasakan langsung, nikmat, manfaat kesehatannya. Kebanyakan slogan ya. Jadi kadang-kadang itu semakin sedikit tagline-nya itu semakin mudah diingat ya. Ini coba lihat ya. Jangan lewatkan minuman herbal di masa pandemi. 1, tetap jaga. 2, tetap siaga. Tetap jaga, tetap siaga. 2, enggak bisa gitu. Yang berikutnya, emak-emak solmed. Rasakan langsung nikmat dan manfaat kesehatannya. Terlalu banyak yang harus diingat oleh audiens ya. Anda bisa menggunakan pendekatan yang lain. Itu 1 ya. 2, olah bittype-nya masih lemah ya. Lemahnya apa? Itu si mbak-mbak yang jadi asap itu ya. Wah, lemah banget tuh. Asapnya masih kurang. Yang Starbucks tadi lo bagus tuh. Yang Starbucks tadi itu kualitas asapnya bagus. Kalau ini asap membentuk mbak-mbak yang sedang mulet ya, atau istilahnya merenggangkan otot, ini masih kurang dahsyat nih. Harus banyak berlatih nih ya membuat asap seperti itu. Loh, caranya gimana? Di YouTube banyak ya, membuat efek asap membentuk tubuh itu banyak banget, membentuk objek itu banyak banget tutorialnya. Nah, itu yang harus dipelajari ya dari
apa itu namanya, Nailul. Tersedia di berbagai marketplace atau bisa dipesan di. Oke, kita lihat di sini. Ya, lingkar Jateng. Nah, ini bagus nih ya. Iklannya khusus untuk Jateng, pakainya lingkar Jateng. Lingkar Jateng display art harganya 30.000 MMK. Biayanya 30, jangkauan 63.000 eksemplar. CPC, nah ini logis, hitung-hitungannya logis ya. Per CPC-nya jadinya Rp476. Jadi mengeluarkan uang 30 juta nanti bisa balik nggak? Nah, kalau iklannya bagus, kemungkinan besar bisa balik modal atau malah untung besar. Tapi kalau eksekusi iklannya nggak bagus, 30 juta ini ya kayak donasi saja ya. Jadi nggak mengeluarkan apa itu namanya, hasil yang nyata. Berikutnya ada Mbak Putri. Ya, Mbak Putri Febri. Ada Mbak Putri Febri? Iya, Pak. Ya, satu Mbak Putri, jangan gunakan gradasi kalau Anda nggak bisa menggunakan gradasi. Karena gradasi itu paling rawan digunakan. Jadi gradasi itu paling sulit untuk dikuasai oleh desainer, itu adalah mode gradasi ya. Nah, di situ fill the summer breeze. Ya, Anda terus kemudian menggambar di situ ya, ada olah tata letak, ada apa itu namanya, pantai ya, suasana pantai gitu ya. Anda rasakan pantainya. Sebenarnya kalau apa itu namanya, kalau pendekatan yang bisa Anda lakukan sebenarnya ya, Anda nggak harus membuat tangannya itu seolah-olah pantai. Anda ngambil pasir putih saja, Anda jatuhkan, kemudian Anda foto saja. Orang itu sudah tahu kalau itu tuh pasir pantai. Paham maksud saya? Jadi Anda cari pasir putih, Anda pegang dengan tangan Anda, terus kemudian Anda foto. Berkali-kali cari sampai pose yang paling bagus menggunakan gelangnya itu. Ini kan gelangnya kelihatan kalau tempelan dan sebagainya. Jadi sayang tuh. Karena apa itu tadi? Karena itu tadi kemalasan kita dalam mengelola konten ya, membuat konten ya. Mahasiswa sekarang itu banyak sekali yang terlalu malas untuk membuat konten sendiri. Padahal sudah di awal sudah diwanti-wanti. Anda coba cari pasir di dekat Anda. Mungkin pasir putih juga banyak tuh ya. Katakanlah kalau Anda nggak menemukan pasir putih, Anda datang ke toko akuarium saja. Rp5.000 tuh, saya kemarin beli. Pasir hitam, ada pasir hitam, batu apung. Saya beli yang hitam sama batu apung. Rp5.000 saja itu. Itu sudah cukup. Saya angkat, seret. Siap foto, 1, 2, 3, cepret. Atau kalau tangan Anda yang mau motret, tangannya teman Anda yang mengambil. Diangkat pasirnya, foto sama gelangnya. Cepret, cepret, cepret. Berkali-kali sampai menemukan objek yang tepat. Setelah itu pasang ke situ fotonya, tulisi feel the summer breeze. Lunas sudah, bagus. Breeze-nya nggak perlu dikasih brush yang noisy kayak gini ya. Tapi breeze-nya bisa Anda kasih motion blur. Sudah bagus tuh. Dikerjakan nggak sampai sehari jadi itu. Nggak sampai sehari sudah jadi itu satu tugas. Nah, tapi karena kebanyakan dari mahasiswa itu memilih jalur yang dalam tanda kutip itu dipikirnya adalah jalur mudah, padahal itu adalah jalur sulit. Akhirnya banyak sekali yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai capaian. Lagi-lagi Mbak, nanti kalau seperti ini Anda bawa ke agensi sebagai portofolio, itu masih kurang menggigit portofolionya. Nah, daripada kurang menggigit kan Anda bisa mengusahakan sesuatu yang lebih menggigit kayak tadi ya. Oke, berikutnya di sini ada majalahnya, majalah apa ini? Nggak ada tulisannya nih ya. Majalahnya sayangnya nggak ada tulisannya. Ya udahlah. Next. Berikutnya Cetaphil as gentle as cloud, kemudian ada gambar cloud-nya ya di situ. Terus kemudian apa itu namanya, dipasang di Kompas dengan harga 80 juta ya. Coba Anda pikirkan Mbak Nisa ya, Mbak Rahmadillah. Anda sudah mendapatkan Cetaphil, oke. Terus kemudian Anda mendapatkan awan sebagai simbol kelembutan itu. Nah, sekarang coba pikirkan, kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang lembut, kemudian yang bisa mewakili kelembutan yang ada di awan? Mungkin ada bayi, adik bayi yang sedang bermain di kelembutnya awan. Bisa tuh.
Atau mungkin Anda punya foto keluarga di Gua Kreo yang menggunakan awan-awan palsu itu ya, yang dari kapas itu ya, foto cepret, kemudian diatur sedemikian rupa seperti keluarga yang sedang bercengkrama di awan. Wah, itu juga effort yang bagus gitu. Itu bisa menjadi salah satu yang menarik. Yang selalu diingat, dicamkan di awal, kreativitas itu bisa menekan biaya. Nah, tapi sayangnya mahasiswa ini jarang sekali yang menggunakan itu. Mahasiswanya itu mikirnya hanya tugasnya cepat selesai. Itu yang salah ya. Oke, berikutnya di sini ada dingin seperti di kutub. Miyako dulu. Eksekusi iklannya menarik tuh ya. Cuma itu lagi-lagi ya awan Anda membuat hujan esnya ya masih kurang realistis ya. Itu kan bisa dibuat tuh dengan baik ya, cari tutorial membuat hujan es. Kemudian Anda pikirkan dulu apa dingin seperti di kutub itu apa? Oh, beruang salju, mungkin di situ ada beruang salju yang sedang tidur gitu ya, itu terlelap, atau penguin yang sedang menikmati suasana dinginnya di salju gitu ya. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, Anda pakai unta tidur, kan untuk bisa unta tidur gitu, saking dinginnya gitu ya, untanya jadi tertidur. Itu boleh menggunakan visualisasi seperti itu. Jangan sampai Anda itu mengambil lingkaran yang paling dekat dengan pusatnya itu, lingkaran pertama. Dingin seperti di kutub, tembak langsung kutub utara, gambar gunung di kutub. Kemudian cetapil, awan, lembut awan. Tembak langsung awan, jangan seperti itu, tapi carilah lingkaran yang paling jauh yang membuat audiens itu berpikir terus kemudian menemukan wah iklan ini kreatif banget ya. Oke, kita next. Ini Kompas lah, ini udah nggak niat lah ya cari ininya ya, menempelkan daminya pun juga nggak niat ya. Berikutnya di sini ada fokus on second generation hybrid. Apa ini ya? Ini headset ini ya. Ya, KZ ZSN. Harga $13. Dari Rifki. Ada Rifki? Ada, Pak. Ya, berapa orang yang paham logonya itu sebagai logonya KZ ZSN? Ya, dikit paling Pak, ini segmented ngaruhnya barangnya. Ya, barangnya segmented ya. Oke. Terima kasih sudah menjelaskan barangnya segmented. Sekarang masuknya ke Kompas. Nah, sesuai nggak, Mas? Logikanya sesuai nggak? Anda punya barang segmented, terus kemudian barang itu Anda iklankan di sesuatu yang sifatnya global. Nggak akan masuk ya ceritanya. Coba lihat iklan di bawahnya ya. Traveloka, serba mudah, serba hemat. Wah, itu iklan bannernya itu di bagian bawah. Pendekatannya selebritis. Ya masuk saja, nggak masalah. Tapi ketika terlalu spesifik, coba lihat ya Traveloka. Traveloka ini banyak orang yang kenal, banyak orang yang tahu. Hanya pakai logogram saja? Enggak, pasti pakai logo type. Logo type-nya apa? Traveloka tulisannya gitu. Berhenti sampai di situ saja? Tidak. Masih pakai identitas visual lainnya apa? Warnanya biru. Berhenti sampai di situ juga? Enggak. Artisnya, selebritinya harus menggunakan baju yang sama dengan identitas visualnya Traveloka, digunakanlah warna biru. Nah, sehingga satu kesatuan orang itu melekatkan ingatan ya. Ini disebut sebagai inception, meletakkan suatu ingatan ke dalam pikiran seseorang. Itu tuh harus dengan berbagai macam metode. Orang menghipnotis hanya dengan kata-kata saja, itu nggak akan berhasil tuh hipnotisnya. Dia pasti menggunakan sentuhan, menggunakan pengalihan pengalihan pembicaraan, memfokuskan pikiran, dan seterusnya. Jadi nggak boleh yang namanya sombong. Anda tahu Nike, Adidas, kemudian produk-produk yang lain ya, bahkan kayak tadi ya Chanel, Dolce Gabbana dan sebagainya. Dia nggak pernah tuh menempelkan logonya sendiri, berdiri sendiri, nggak pernah. Meskipun dia itu sangat segmented. Dolce Gabbana misalkan dengan DG-nya dia itu sangat segmented sekali tuh, iklannya di Vogue dan sebagainya. Nggak ada satupun yang melupakan tulisan Dolce Gabbana-nya. Kenapa? Ya mereka nggak mau sombong. Karena apa? Jadi kalau orang ini nggak tahu, meskipun itu segmented, nggak tahu tuh produknya apa, buang duit berapa tuh? 22 juta melayang tuh. Kalau Anda tulisannya 22 juta ya, udah amblas tuh. Kayak sodako saja 22 juta.
sehari loh itu ya. Nah ini yang kurang baik ya. Jadi lain kali jangan terlalu sombong, nggak boleh yang namanya logo identitas visual itu nggak boleh sombong. Ya Pak, makasih Pak. Oke, berikutnya di situ ada Rizky Maulana. Wah, dengan pendekatan yang unik, anti rontok, seperti jangkar. Nah ini mikirnya lingkarannya sudah lingkaran yang jauh ya, lingkaran yang di luar banget gitu ya. Bagaimana anti rontok itu dipresentasikan dengan tali yang di bawahnya ada jangkar, di atas sangat ditariknya cukup susah, kena ombak yang luar biasa kencang itu Anda lihat ya, ombaknya deras, itu dia masih kokoh. Terus kemudian di situ menggunakan warna-warna yang identik dengan clear. Nah, maka di sini konseptualnya itu dapat gitu ya, konsepnya dapat, eksekusinya dapat. Mungkin kalau Anda ingin lebih mengena, clear-nya ditaruh aja di sebelah apa itu namanya kiri warna putih gitu ya. Terus anti rontoknya bisa ditaruh di atas di tengah, anti rontok clear. Karena nanti format iFlow itu kan membentuk huruf Z ya. Huruf Z itu berarti yang paling bawah kanan itu sebagai konklusinya atau sebagai kesimpulannya. Nah, kita lihat eksekusinya. Nah, di eksekusi di kompas di pojok situ, nah, jangan membuat warna biru kuning di atas ungu kayak gini ya, nggak bisa dibaca, sulit dibaca. Gunakan saja warna netral, abu-abu, kemudian teksnya itu hitam, itu akan lebih mudah untuk dibaca. Ya, kalau ini iklan ini perhitungannya ini kayak ini ya, 25 mmK ini keliru pasti ya. Terus kemudian biayanya 43 juta dan seterusnya. Ini perhitungannya saja yang keliru. Berikutnya ini lagi, karena kamu ingin menjaga apa yang paling berharga. Jadi di situ bowling. Kemudian ada pinnya. Nah, ini sangat sulit untuk dipahami. Kita coba tanya desainernya. Mbak Sabrina, adakah? Mbak Sabrina, online kah? Nggak online ya? Saya coba cari Sabrina. Saya nggak ada tadi. Oh, nggak ada. Pas ngasih Ya, kelas. ini sulit untuk dipahami nih. Saya nggak tahu maksudnya gimana nih. Ada yang mungkin bisa menjelaskan nih maksudnya nih lingkarannya seperti apa sampai saking sulitnya sampai nggak paham nih. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Kalau ini tuh kayak kita tuh tinggalkan kesenangan kita, marilah menabung bersama. Kesenangannya yang mana, Mas? Ini Pak, yang kita biasa main ke mall, main bowling itu loh Pak. Ya, itu kenapa bowlingnya kenapa ditinggalkan mana? Ditinggalkan. Bukti ditinggalkannya mana? Malah diselamatkan loh Mas itu. Coba lihat itu bannya itu adalah ban penyelamat Mas. Dan di bannya itu ada prudensial, berarti sedang menyelamatkan bowling. Dia itu sedang menyelamatkan bowling. Saya paham Pak, sepertinya Pak. Ya, silakan. Bowling itu kan ada yang hitam, ada yang bowling pink, dan dua apa itu? Yaitu pinnya. Pinnya namanya pin itu. Ayah, ibu, dan 2 anak Pak. Nah, kok bisa? Dan ban itu mengelilingi mereka seperti melindungi mereka dari tenggelam. Ya tahu kalau itu ya tahu. Kalau tenggelam ya, karena itu ban penyelamat. Ban penyelamat itu bisa diidentifikasi dengan merah putih, itu penyelamat. Satu. Tapi bagaimana Anda bisa menilai apa itu namanya pin dan bola bowling itu sebagai keluarga? Ya, seperti itu. Ya mungkin saja seperti itu sih, Pak. Seperti ayah, ibu, dan anak. Itu aja. Ayo, kalau bowling ya, kalau pendekatannya bowling. Bola itu tujuannya untuk apa, Mas? Di dalam olahraga bowling. Bermain. Bola itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan pin. Oke. Iya, menjatuhkan pin. Nah, kalau itu direpresentasikan sebagai ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya adalah menjatuhkan anak-anaknya. Itu pendekatannya seperti itu. Makanya ini saya harus tanya Mbak Sabrina ini maksudnya apa ini? Saya tahu ini buatnya sulit nih ya. Dia buat sendiri pakai apa itu namanya Blender kalau nggak salah ini. Terus kemudian dirender pakai if. Terus kemudian entah kenapa kok menggunakan bowling itu. Ya bisa jadi memang kelihatannya oh iya itu bapaknya, ibunya, itu anaknya. Tapi nggak boleh juga di dalam bowling kan bola tujuan dari bola ada itu adalah untuk menjatuhkan pin.
Berarti tujuan dari ayahnya dan ibunya di sini adalah menjatuhkan anak-anaknya, malah repot toh. Kalau pendekatan seperti itu kan malah repot, memilih bowling. Harusnya kalau memilih itu kan Anda bisa memilih objek-objek yang lain ya. Nah, tapi itulah yang alasannya kenapa saya harus bertanya kepada Mbak Sabrina. Oke, tapi karena nggak ada orangnya ya sudah, kita skip. Kita nggak boleh berpusing-pusing dalam konsep yang terlalu sulit untuk dipahami ya. Oke, di sana ada jangkauan membaca CPM 51, murah banget nih. 2 kolom betul, 120 mm atau 12 cm, terus kemudian biayanya 240 mmK dikali 100.000, jadinya 25 juta biaya masang iklannya ya. Kemudian terlalu murah ini ya. Ya kalau bisa murah banget kayak gini ya efektif ya bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Kulit cerah dalam 7 hari. Ya, di situ ada mutiara. Terus kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perlindungan terhadap bau keringat dan bau badan. Ya. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif ya, daripada harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kulit cerah mulai dalam 7 hari. Kira-kira apa coba Mbak Taris? Daripada Anda membuat mutiara yang Anda buat seperti ini. Ada Mbak Taris? Taris, kita coba. Taris, ada Mbak Taris? Silakan Mbak Taris. Oke, no respon ya sudah kita skip. Oke, di situ ada iklan bla bla bla, hasilnya seperti itu. Hitung-hitungannya, ada diskon. Nah, ini hitung-hitungannya bagus nih, menghitungnya nih. Iklan Kompas, halaman reguler, total sirkulasi, lebar, harga 220.15, resmi dilihat di ini dia, informasi resmi dapat dilihat di website Kompas. Terus kemudian di situ ada harganya. Nah, itu masang harganya, sudah ada harganya dan sebagainya. Mahal banget ya, 130 juta. Ada diskon harga aslinya. Terus kemudian CPM-nya seperti ini. Nah, ini betul malahan Mbak Taris hitung-hitungannya ya, cuma iklannya masih kurang, masih bisa dieksplos lagi. Jangan malu yang pakai abal-abal. Textone Instant Glue. Oke, pandanya warnanya dibuang matanya. Oke, ini ada Mas Triawan? Suara saya masih bisa didengar, halo teman-teman? Masih, Bisa, Pak. Pak. Ya. Mas Triawan ada? Triwan sah? Ada Pak. Ya, dijelaskan Mas, maksudnya seperti apa Mas? Konsepnya. Itu jadi yang lingkaran hitam di mata pandai copot Pak. Karena? Ceritanya tempelan gitu Pak. Ayo, tempelan kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya kaitannya dengan Textone itu loh. Anda lingkarannya kayak apa? Coba Anda membuat mind mappingnya kayak apa? Kenapa milih panda dulu? Dari Textone ke warna ada warna putih, warna. hitam. Kenapa kok tunggu dari Textone ke warna? Kenapa kok tiba-tiba langsung ke warna? Dia kan lem. Kenapa kok tiba-tiba ke warna? Enggak, maksudnya ada lem, terus ke gampang copot sama lengket, terus ada warna. Nah, ya tiba-tiba kenapa kok warna ke warna tiba-tiba ke warna itu loh? Kok bisa dari situ ke warna tiba-tiba ke warna itu bagaimana ceritanya? Bukan Pak, maksudnya beda cabangnya itu. Iya, beda cabangnya. Lah iya beda cabangnya. Dari mana? Cabang warna itu Anda peroleh dari mana? Dari warna mana? Logo Textone ya? Dari logo Textone. Logo Textone perasaan nggak ada warnanya. Maksudnya dia logonya adalah negatif, logo negatif. Oh, hitam putih itu maksudnya. Hitam putih, Pak. Oh, oke. Terus kemudian dari lem saya ambil yang gampang lepas gitu, copot. Oh, berarti maksudnya itu hitam putihnya ini diambil dari Textone itu. Iya.
Ya, terus kemudian apa itu matanya pandanya itu lepas gitu. Iya. Karena itu tempelan. Oke. Oh, jauh ini ya, agak sulit ya. Terus kemudian pandanya ini terus kemudian kenapa pandanya ini? Sebenarnya apa kalau Anda mau pendekatannya seperti itu mungkin bisa pakai lain karena panda itu kan original ya, matanya sudah original nempel gitu ya, tapi tiba-tiba lepas. Itu saya masih belum nangkap ininya sih sebenarnya ya. Tapi ide Anda sebenarnya ke arah yang jauh itu sudah bagus gitu ya. Cuma saya belum bisa menangkap alasannya kenapa si apa bulu matanya panda itu lepas gitu ya, yang hitamnya itu. Itu belum paham arahnya ke sana kok bisa ke arah sana, itu saya masih belum bisa paham. Tapi ya oke lah gitu ya, saya tidak mau berbelit-belit, saya anggap oke aja lah. Terus kemudian kita lanjut ke apa itu namanya di situ harga, wah ini eksemplar per harinya 600.000 ini ya, ini malah lebih ngeri lagi ya. Nggak sampai segitu, koran itu sekitar 300.000 ya. Terus kemudian harganya 88 juta, CPC-nya 147. Wah, murah banget kalau segini besarnya, 147. Biasanya estimasi kalau iklan segede ini ya, itu estimasinya kurang lebih per CPC-nya itu antara yang benar ya, hitung-hitungan yang benar ya, antara 250 sampai 500 rupiah. Oke. Berikutnya di sini ada We Are Nor merchandise, angka eksploitasi satwa untuk kebutuhan pernak-pernik naik 11% setiap tahunnya. Itu beneran Nor ya? Bukan not ya? Atau gimana? Ya, Atau makanya bahasa? ini makanya maka Tipe ditanyakan. itu, Bu. Hah? Iya, tipe itu, Bu. Tuh. Bayangkan ya, ini bayangkan Mas Yusuf ya. Ada sebuah iklan dicetak sedemikian banyak. Kita lihat cetaknya berapa nih? Dicetak sebanyak 500.000 jagoan, 500.000 salah cetak. Apa yang kira-kira yang terjadi dengan apa itu namanya WWF ya? Setelah mengeluarkan uang 500 miliar lebih, yaitu ya Anda lihat ya itu 500 miliar lebih ya. Terus kemudian tapi ngitungnya Anda salah ya, sebenarnya itu bukan 70 kali 110 MMK itu tingginya saja terus kemudian dikalikan kolom. Punya Anda ini sekitar 3 kolom. Jadi harusnya itu benarnya cuma 3 kali 110 ya. Jadi 330.000 dikali 75. Biaya Anda itu estimasinya sekitar 30 jutaan. Ya kalau pakai hitung-hitungan itu. Ini punya Anda terlalu mahal karena Anda biayanya milimeter kali milimeter beneran gitu ya, luas milimeter. Padahal nggak gitu. Milimeter kolom itu milimeter tinggi dikali kolomnya, jumlah kolomnya. Jadi kalau tingginya itu 110 cm, which is impossible juga itu ya. Iklan Anda itu nggak mungkin tingginya 11 cm, pasti lebih dari 11 cm itu. Iklan Anda itu tingginya estimasinya sekitar antara 18-20 cm. Anggap aja 20 cm, berarti 20 kali 3. 20 kali 3 itu berarti 200 kali 3 ya. 200 kali 3 itu berarti 600. 600 dikali 19, 190.000. Maka jatuhnya 19 kali 6, 4, 5, 101 jadinya 114 juta. Itu biayanya, nggak ada 500 juta. Nah, tapi anggap aja nih Mas Yusuf ini. Ada WWF, mengeluarkan uang 500 juta ya untuk iklan. Terus iklannya tulisan We Are Nor merchandise ya. Terus habis itu ini si apa itu namanya donaturnya itu bilang loh, kok ini gimana ngiklan? Habis berapa kemarin setelah diaudit? Habis 500 miliar. Oh iklanmu jelek banget gitu ya, salah tulisan ketiknya. Akhirnya si WWF ini kehilangan kepercayaan. Separuh dari sebanyak 500.000 orang yang percaya ke WWF akhirnya nggak percaya lagi sama WWF. Wong nulis saja tipu, apalagi mau memanajemen uang kami, donasi kami. Kami akan menghentikan donasinya. Nah, apa akhirnya yang terjadi? Yang terjadi itu seperti highlight Kompas Anda ya. Langsung terjadi penerapan protokol krusial dari WWF. Wah, karena pandemi WWF bangkrut akhirnya gitu ya. Tapi bukan gara-gara pandemi, gara-gara iklan setitik bangkrutlah WWF. Gara-gara desainer yang salah tipu. Itulah alasan kenapa seorang desainer itu harus melakukan yang namanya quality control.
Oke, berikutnya di sini ada apa namanya, iklan lagi. Ini Yusuf juga, yang tadi Yusuf Abrar, yang ini Yusuf Ali. Jika bayimu tidak memakai minyak telon plus, maka nyamuknya sedang berpesta ya. Oke, ini harus dibenarkan ini Mas Yusuf Ali ya. Oke, satu yang harus dibenarkan. Nyamuk yang menggigit itu adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Jadi yang berpesta bukan nyamuk jantan. Nyamuk jantan itu adalah korban fitnah nyamuk betina ya di dalam dunia ini ya. Nyamuk jantan itu minumnya air saja. Terus kemudian nyamuk betina sebenarnya juga minum air. Kenapa kok minum darah? Karena dia itu membutuhkan nutrisi untuk bertelur gitu ya. Makanya nyamuk itu biasanya kalau nggak masuk rumah, di luar, di kebun itu, ya dia tetap hidup. Karena apa? Dia nyedot vitamin-vitamin yang ada di lumut, di mana gitu ya, nyedot-nyedot mineral di situ. Tapi ketika dia mau breeding, dia harus nyedot darah manusia. Nah, darah manusia itu untuk breeding itu perempuan. Jadi nyamuk perempuan saja, nyamuk cewek saja yang minum. Jadi kalau Anda misguide dengan nyamuk laki-laki berpesta, wah ini nanti Anda bisa didemo oleh ini aksi solidaritas perempuan ya, emansipasi wanita, atau mungkin feminisme dan sebagainya. Terus kemudian apabila itu pendekatannya adalah pendekatan ketakutan ya, mungkin Anda bisa cari foto adik bayi atau bayi tetangga yang sedang nangis, di foto, cepret, diedit sedikit, bentol. Baru Anda tulisi, jika kamu dan bayimu tidak memakai minyak telon plus, kasih gambar minyak telonnya. Jadi bayinya nangis, nangisnya asal usulnya kenapa? Gara-gara digigit nyamuk, gitu ya. Atau mungkin yang ekstrim, ya bayinya coba nyamuk darah, dihisap darahnya apa vampir dan sebagainya. Nah mungkin jadi bayi vampir gitu ya. Nah itu juga bisa mencegah bayi Anda menjadi bayi vampir. Nah itu juga bisa. Atau mungkin dia saking dihisapnya sampai kurus, karena darahnya dihisap dia sampai kurus banget. Jadi bayinya nggak lucu, tapi bayinya bayi keriput. Terus kemudian cegah dengan minyak telon plus, itu bisa tuh pendekatannya seperti itu ya. Banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Oke, berikutnya iklannya ini jelas bukan Kompas, nggak bagus manajemennya. Berikutnya dari Zainun, itu melindungimu dari sinar jahat matahari, Vaseline. Ini gimana maksudnya? Ada pantai, ada termometernya jatuh. Ada Mbak Zainun? Hadir, Pak. Ya, gimana Mbak ceritanya nih? Jadi itu iklan Vaseline buat sunblock gitu loh, Pak. Iya. Terus? Iya. Kenapa hanya menampilkan termometer? Kayak nandakan cuacanya panas di sana. Oke, kayak gitu tok ya. Ya. Anda manajemen waktunya saja Mbak yang kurang dahsyat Mbak ya. Anak D3 pernah membuat Vaseline ya, membuat iklannya Vaseline. Dia itu penguin jalan di padang pasir. Penguin jalan di padang pasir, kemudian ditempeli Vaseline. Melindungimu dari sinar jahat matahari. Wah, cakep tuh. Kok bisa seperti itu? Penguin butuh dingin, tapi dia bisa berjalan di padang pasir. Kenapa? Karena pakai Vaseline. Kok bisa gitu? Karena dia dilindungi dari sinar matahari. Anak D3 loh itu. Semester lalu. Ya, nanti saya tunjukkan kalau sempat ya. Saya carikan, kalau ketemu saya tunjukkan. Nah, Anda S1 harus lebih konseptual ya. Kalau seperti ini orang bingung nih. Ini ya oke. 40 derajat Celcius. Oke. Terus ngapain saya di sini ya? Saya terus apa? Nah, itu yang bingung orangnya ya. Oke, terus kemudian ditempelkan di Kompas 120 sama 122.000 ya. Mungkin bisa jadi betul. Terus kemudian di situ ada ACT, Abdul Rafi. Ada Abdul Rafi? Oke, nggak ada ya. Rafi, ada? Ada harusnya. Abdul Rafi? Bisa didengar suara saya? Oke, dianggap nggak ada ya? Oke, Bu Raina dianggap nggak ada Abdul Rafi. Nggak ngerespon. Oke. Bagi yang lain ya, saya tahu ACT itu apa gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak ngerti ACT itu apa. Gitu. ACT itu apa? Nggak ngerti tuh. ACT ini apa? Apakah
Apa ya, singkatan dari apa ya ACT ini? Akhirnya kesombongan yang seperti itu tidak akan jadi sebuah iklan yang baik. Gitu ya. Hanya menempelkan logo, coba hanya menempelkan logo ACT saja, bahkan ACT logonya itu apa aja orang nggak ada yang tahu. Terus kemudian hanya ditulis di situ ada orang masukkan koin, dan koinnya itu juga bukan koin Indonesia, itu nggak tahu koin dari mana itu. Kita zoom coba. Koin apa itu? Ya, akhirnya apa? Ini nggak tahu iklan apa. Ingat, iklan itu adalah mempersuasi orang untuk apa itu namanya, melakukan sesuatu ya. Kalau Anda ingin iklan itu iklan donasi kepada masyarakat karena itu adalah aksi kemanusiaan, ya tunjukkan gitu ya, dengan kata-kata misalkan sedekah Anda sangat berarti, atau sedikit dari Anda itu sedikit berbagi, memberikan arti pada mereka. Ada banyak sekali yang bisa digali, bukan hanya kaleng kemudian dikasih apa itu namanya, tulisan ACT saja. Orang nggak bakalan paham tuh. Ya ada sih 1-2 orang yang paham, tapi bayangkan ini akan dicetak sebanyak berapa? Ya, jangkauannya adalah 150. Ini apalagi jangkauannya ya. Coba lihat jangkauannya. Ini salah lagi nih. Coba perhatikan ya perhitungannya. Sudah orangnya nggak respon, iklannya nggak apa itu namanya, nggak bagus. Terus kemudian coba lihat ini. Jenis majalah, nama media, iklan, biayanya adalah 37 juta ya. Terus kemudian dicetak 1.500 oplahnya, 1.500 piece. Ketika dibagi, CPC-nya satunya itu jatuhnya adalah 20.200. Salah itu ngitungnya ya. Harusnya itu 2.500 ya. 2.500. Jadi bukan 25.200 tapi coba saya hitung lagi ya. 37 juta dibagi 1.500, ribu dibagi juta dibagi ribu, coret-coret jadi 1.530. Oh betul ya, 25.200. Wah, ini malah semakin parah ya. Satu iklan, ini perhatikan bagi teman-teman yang lainnya karena kemungkinan besar ini akan bermanfaat bagi Anda. Satu iklan ACT ini akan mengeluarkan biaya 25.200 satu iklan. Jika Anda mengikuti teori periklanan dan sebagainya, feedback dari iklan itu estimasi minimalnya adalah 3% untuk iklan standar ya, iklan rata ya. Kalau iklannya bagus ya di atas itu, kalau iklannya jelek di bawah itu. Kita ambil saja 3% lah. 3% dari orang yang melihat iklan itu. Di situ ada 1.500 eksemplar. 3%-nya dari 1.500 itu adalah 15 kali 3, berarti 45 orang yang akan nanti balik untuk membayar atau bersedekah atau membantu dana sosial melalui ACT. Kita bulatkan saja jadi 100 orang biar tinggi ya. 100 orang akan membayar ke ACT. 100 orang ini dengan biaya 37 juta, berarti Anda satu orang itu akan menghabiskan uang 378.000 ya untuk biaya iklan per orang. Nah, kalau orangnya tadi itu sedekahnya hanya 100.000 atau 200.000 hanya untuk biaya iklan saja, ACT ini sudah rugi. Belum bayar sedekahnya, belum bayar amil zakatnya. Gambaran hitung-hitungan kasarnya kayak gini, Mas ya. Kayak gini, Anda mau buat grafis di kampus, di area kampus, karena banyak dosen yang tertarik gitu ya, anak-anak ingin les komputer grafis. Anda membuat brosur, ya. Anda membuat brosur, satu kali cetak brosur ini Rp500. Anda nyetak 1.000, berarti Anda mengeluarkan uang Rp500.000 untuk iklanan. Terus kemudian dari 500.000 ini Anda sebar manual, karena Anda merintis usaha Anda secara sendiri. Anda sebar manual mungkin di kampus-kampus, mungkin di jembatan, sampangan, dan sebagainya, sampai 1.000 brosur ini habis. Nah, estimasinya adalah 30 orang. Nah, 30 orang ini nanti bayar berapa? Misalkan bayar
500.000 per kursus, maka Anda akan mendapatkan 500.000 kali 30. Anda mendapatkan 15 juta rupiah. Itu kalau 500.000 ya. Tapi kalau Anda carinya duitnya cuma 50.000 berarti per kursus, maka Anda akan mendapatkan uang 50.000 kali 30.500. Nah, biaya iklannya sendiri sudah 500 dicoret. Berarti biaya operasional Anda hanya tinggal 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini nyocok nggak, masuk nggak? Gitu ya. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan ketika membuat iklan seperti ini. Jangan sampai iklan itu malah merugikan Anda. Apalagi ini lembaga zakat ya. Oke, berikutnya di situ ada punyanya Aleo, itu melindungi segala bahaya, CarGlass. CarGlass ini apa? Mas Aleo ada? Halo? Ada, Pak. Ya, apa? CarGlass itu apa? Helm, Pak. Oh, helm. Oke, ya sudah kalau helm. Saya kira produk lain ya. Oke, melindungi dari bahaya. Nah, kenapa itu kok tiba-tiba ada panah, ada batu dan sebagainya gitu? Kira-kira kenapa? Jadi ceritanya kalau apa namanya, kan ibaratnya kalau panah tuh kalau kena pasti nancep ya, Pak. Nah, kalau pakai helm CarGlass ini bisa melindungi dari. Oke. Jadi pendekatan yang langsung yang melindungi dari batu yang terlempar, peluru dan sebagainya. Oke. Ya, Anda pendekatannya bisa yang lain dong ya. Pendekatan itu bisa, kalau helm misalkan, pendekatannya bisa dari estetis, misalkan Anda apa itu namanya menunjukkan estetika dari helm, atau menunjukkan apa itu namanya kekuatan, misalkan. Kalau menunjukkan kekuatan mungkin yang paling mudah ya dijatuhi, yang logis misalkan kejatuhan dari iklan yang menunjukkan kekuatan gigi misalkan, dia kan komparasinya misalkan sama telur dikasih asam kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau ini ada menahan panah, menahan ini kan kesannya helm khusus untuk tawuran, CarGlass gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian di situ ada CPC, CPM, ya perhitungannya sudah betul, tinggal nanti dicari yang tepat saja. Berikutnya di sini ada nyaman dibawa kemanapun kau pergi. Ya, oke. Ya, body pack, ya komparasi ya. Ini dari sisi komparasi, yang satu tersenyum karena pakai body pack, yang lain nggak pakai body pack, dia capek punggungnya. Ya, pendekatannya sangat lugas gitu ya. Terus kemudian ditaruh di apa itu namanya, kalau pihak majalah itu menghitungnya pakai full halaman ya, full halaman atau setengah halaman dan sebagainya. Nah, kalau CPC-an Mas, mohon maaf nih ya Mas Alfian ya, di atas 10.000 nggak masuk tuh. Kecuali kalau Anda menjamin satu iklan orangnya langsung beli satu, itu masih masuk. Tapi kalau satu iklan itu biayanya sampai 14.000, wah rugi besar tuh. Mahal sekali tuh ya. Mending masang di website. 14.000 bisa jadi 100 iklan lebih tuh. Oke, you cannot buy age happiness but you can pay Nutella gitu ya. Nah, diambil dari kata Nutella yang N-nya adalah itu ya. Nah, secara visual ya secara visual saja, tapi dari kedalaman ininya ya, kedalaman konsepnya masih standar ya. Kemudian ditaruh di Kompas yang bukan Kompas, jadi ya keliru pasti ya. Berikutnya di sini Agung Anggoro menggunakan advertorial, saya memakai masker member to wear your mask. Ya. Oke. Terus kemudian advertorial jatuhnya adalah CPC-nya Rp183. Oke. Cipi rasa aslinya di tempat asalnya, gambarnya pecah-pecah ini. Nggak tahu ini maksudnya apa nih. Mbak Aulia ada?
Oke, putus-putus ya. Maksudnya seperti apa ini Mbak Aulia? Kok pecah itu loh maksudnya? Kok dipecah ini kenapa? Oke. Lagi bermasalah ya, gangguan ya. Ya, kalau Anda misalkan cicipi rasa aslinya di tempat asalnya, ya Anda nggak perlu menunjukkan cara memasak ya. Anda misalkan langsung datang, misalkan makan di apa itu namanya di puncak. Ya. Ya, nggak apa-apa Mbak, sudah nggak apa-apa, sinyalnya putus, nggak apa-apa sudah. Ya, ditulis di chat saja deh Mbak. Konsepnya seperti apa nanti kita bahas ya. Oke, di situ Kompas ditaruh di bawah 122.000 ya. 99 cm. Oh, ini lebih dari 9 cm nih iklan Anda nih, sekitar 12-15 cm ini ya. Oke, lanjut. Warung kakak buat perut Instagram. Nah, terus kemudian apa nih iklannya nih? Tempo adalah berita. Oke. Ini iklan apa nih? Nah, iklannya mana? Oh, ini advertorial juga ya ini ya. Oke, iklannya advertorial. Ya, ada Mas Daniel Safarino? Ada Pak. Ya. Di dalam membuat tata letak dan perwajahannya itu sebenarnya sangat mudah sekali sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ngerti ya malah jadi sulit. Pertama, Anda itu harus melakukan teknik modular. Modular itu apa? Membuat garis-garis bantu. Jadi kalau Anda sudah punya garis bantu, ini punya garis bantu di sini ada garis bantu, di sini ada garis bantu. Jangan sampai mepet kayak gini. Kalau sudah sampai mepet seperti ini, udah hancur tuh tampilannya ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi buatlah sesuatu yang dalam tanda kutip itu baik ya, sesuai dengan apa itu namanya, sesuai dengan aturan baku dalam layouting. Kalau nggak paham teknik layouting, cari template dulu, pelajari template-nya, tiru template-nya, lama-lama Anda paham. Oke, lanjut. Kemudian di situ ada Deka Anggara. Bermain voli dapat mengurangi stres, membentuk otot dan menurunkan berat badan. Imbangi kegiatan dengan minum Pocari Sweat. Oke, bermain voli, ekspresikan diri kemudian dengan menggunakan ilustrasi. Ya, kekuatannya di ilustrasi, meskipun masih apa itu namanya to the point ya, belum eksplisit banget, belum implisit. Jadi Anda langsung bermain voli, ekspresikan diri, minum Pocari. Ya. Keunggulannya di ilustrasi, kelemahannya di konsep ya. Terus kemudian ini kayak fisika ya, diketahui, ditanya, dijawab. Nggak harus seperti itu juga kali ya. Iklan coba Anda lihat di sini. Iklan setengah halaman 69 juta. Oke, titik, sudah selesai. Terus kemudian jangkauan ya udah CPC dan CPM. Sudah, ini sudah betul, nggak perlu harus ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Emangnya kita itu orang saintek atau gimana gitu ya. Oke, lanjut. Ini ngeri nih. Apa nih Mas Dimas Arkam? Perlindungan ekstra untuk kamu yang ragu. Wah, ngeri banget nih ya. Ada 2 gambar yang diinikan, terus kemudian ada 20 juta plus 18.000. Maksudnya apa ini? Kita tanya. Mas Dimas Arkam online? Online, Pak. Ya, maksudnya jelaskan, Mas. Jadi gini, Pak. Kalau membeli pengaman itu ya, Pak, kan cuma habis 18.000. Tapi kalau misal nggak pakai, resikonya kan jadi hamil ya Pak. Jadi pengeluarannya itu. Oh, itu maksudnya ya. Berarti itu angka itu komparasi ya. Yang satu biaya melahirkan, terus yang satu biaya belinya itu. Oke. Ya. Ya, komparasi biaya ya. Saya kira perlindungan, saya kira-kira perlindungan ekstra untuk kamu yang ragu ini, saya kira ini nilai asuransinya gitu. Ternyata ini biaya produksinya, apa itu namanya, biaya untuk mengeluarkan biaya untuk ini ya. Oke, ya secara kreativitas idenya masuk ya. Mungkin secara visual nanti Anda harus memberi apa itu namanya, sebuah keterangan gitu ya. Misalkan bandingkan biaya yang kau butuhkan
gitu ya. Untuk ini terus baru ada tulisan perlindungan ekstra untuk kamu yang ragu. Tapi harus ada perbandingannya ya. Terus kemudian CPC dan CPM-nya karena itu majalah, jadi keliru hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya gitu itu setengah halaman, persis seperti punyanya ini tadi, punyanya Mas Dika ini betul nih. Langsung setengah halaman 70 juta, langsung dibagi oplahnya berapa. Ini jelas keliru nih. Jadi misalkan kalau jangkauan gatarannya 1000, ya berapa itu misalkan di sini ada apa itu namanya biayanya 16 juta, berarti 16 juta dibagi 1000. Jadinya 1.600. Kalau sampai 14.000, Anda masang iklan satu lembarnya 14.000, mahal banget. Di atas 1.000 itu aja sudah terhitung mahal ya. Jadi kalau CPC Anda itu sampai di atas Rp1.000 per CPC itu sudah sangat mahal sekali. Itu yang harus diingat-ingat. Mainkan warna cerahmu sendiri. Oke. Oh, mana ini iklannya? Oh, sudah langsung jadi sini. Mainkan warna cerahmu sendiri. Ya, di situ ada model-modelnya dikuas sama Hansui. Ya, saking cerahnya digunakan sebagai media pewarna. Oke. Real King. Dan ini Snow Open ya. Kalau ini mah Anda nggak perlu kuliah ya. Anda cari saja di Burger King sana ya, diambil sudah jadi. Iklannya ya memang seperti ini Burger King. Mas Fadli ada? Adakah Mas Fadli? Ada Ya. Pak Wanda. Ya, iklan yang seperti ini nggak perlu kuliah ya. Ini Anda cari iklannya Burger King ya memang seperti ini ya. Tinggal Anda foto aja, Anda kumpulkan ya. Maksudnya itu nggak seperti itu ya. Maksudnya di sini itu kita latihan membuat iklan yang kreatif dan seterusnya ya. CPC-nya udah gitu CPC-nya salah ya. Oh ini 26 bukan ribu ya, Rp27 ya. Rp27 apa Rp27. Ini ya si terlalu murah jatuhnya, tapi ya nggak apa-apa kalau memang betul. Terus kemudian di situ ada Bonori, ya itu ada apa itu punyanya Mas Getar ini ya. Ada ilustrasi bom waktu ya, meskipun digital painting tapi kualitasnya masih kalah sama yang Jawara tadi ya. Jawara tadi itu bagus dari sisi visual, jadi cara mengedit aset-aset visualnya itu bagus banget. Kalau ini masih basic banget ya. Ini masih jauh dari standar komputer olah bitmap ya, jauh banget nih. Anda membuat gambar yang seperti ini. Kalau kesulitan menggambar sendiri, Anda bisa menggunakan yang namanya apa itu rekayasa grafis ya. Nah kalau ini disandingkan dengan yang tadi, ini sudah pasti akan tereliminasi itu pasti itu. Terus kemudian iklannya CPC-nya adalah 101. Berikutnya di sini ada Ilham beriklan di radio. Nah ini iklan malah iklan juga ya. Ya. Ini biayanya belum diketahui. Terus kemudian di sini ada Mbak Keina ya, recycle ya. Nanti kalau saya ada mahasiswa yang recycle itu ada beberapa aspek ya. Jadi begini Mbak Keina ya, ini kan recycle ya, namanya daur ulang ya, daur ulang dari tugas desain kemasan. Recycle itu kadang-kadang jadi bumerang bagi kita, gitu ya. Kenapa? Karena langsung Anda dibatasi, limitasi Anda itu dibatasi dengan konten apa yang Anda miliki. Jadi berpikirnya itu bukan saya akan membuat apa dari konsep yang ada di otak saya, bukan seperti itu, tapi saya akan membuat apa dari apa yang sudah ada yang saya miliki. Jadi konsepnya itu Anda terbalik, Mbak Keina ya, ketika membuat iklan itu. Jadi Anda berangkatnya bukan dari ide yang ada di otak Anda, kemudian Anda memvisualisasikan, tapi saya punya apa ya, gambar-gambar apa yang ada di komputer saya, ya itu aja yang saya pakai. Nah, ide yang seperti ini nih berbahaya bagi kreativitas Anda. Kreativitas Anda akan tertekan drastis, gitu ya. Bayangkan ya, iklan seperti ini, mohon maaf sekali Mbak Keina ya, Anda tempelkan di apa itu namanya di koran, di majalah, rugi. Karena apa? Bukan iklan kreatif. Ini jatuhnya itu ya iklan-iklan standar saja yang tidak perlu kuliah periklanan gitu ya. Ini ya gaya-gaya, kalau saya tuh sering baca teman-teman gitu ya, teman-teman desainer yang non akademisi ya, yang by otodidak. Saya punya sepupu juga
otodidak buat desain. Ya itu banyak tuh pekerjaannya ya banyak. Sama orang tuanya pun ya dibanggakan, wah anak saya meskipun nggak kuliah desain ya itu orderannya banyak-banyak, memang betul banyak. Tapi ya grade-nya kayak gini nih, jadi hanya tembak-tembak di tempat, jual silakan beli dan seterusnya. Membuat bannernya toko, membuat apa itu namanya MMT-nya warung dan sebagainya. Ya itu juga suatu peluang usaha yang baik juga, halal juga, nggak masalah juga dengan itu. Tapi itu nggak sesuai dengan standar SKKNI-nya DKV. DKV itu standar SKKNI-nya anak S1 itu levelnya level 6. Level 6 itu apa? Konseptual. Ya, kalau yang seperti ini ratingnya SMK dan D3, level 4 dan level 5. Layouter namanya ya, nggak konseptual. Jadi tidak menampilkan konsep tapi melayout apa yang ada. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, ketika ditaruh di Kompas gitu ya, orang ya lihat oke, beli digeli ya wis. Ya wis sudah, kata-katanya ya sudah, cuma gitu, Cok. Mengeluarkan uang berapa itu? Mengeluarkan uang 274 juta. 274 juta untuk mengeluarkan digeli. Logika saja, yuk. Anda untuk mengembalikan uang 274 juta dari periklanan yang Anda keluarkan dalam 1 hari, itu berapa lama itu iklannya? Katakanlah produk Anda, digeli ini harganya Rp10.000 per kotak. Ya. Atau keuntungannya, anggap saja keuntungannya Rp5.000 per kotak. Ini keuntungannya ya. Keuntungannya sudah gede banget, Rp5.000 per kotak. Saya yakin nggak sampai segitu. Untuk menembus 270 juta, Anda harus menjual berapa tuh? Anda harus menjual sekitar ribu ya, habis 274.000 dibagi 5.000. Berarti Anda harus menghabiskan produk sebanyak 75.000 kotak hanya untuk menutup biaya iklannya saja. Iklan sehari lagi. Anda harus menjual 750.000 kotak. Logis nggak? Nggak akan logis. Nah, konsep-konsep seperti ini yang harus dikuasai anak DKV S1 ya. Kalau S3 mah apa, kalau D3 nempel gini ya oke, tampilannya visualnya bagus oke gitu ya. Tapi kalau sudah dieksekusi, nah ini menjadi lebih ini ya. Rasakan kenyamanannya. Oke. Ini Divo, ada Divo? Ya Pak, ada Pak. Ya, oke. Apa ini iklan apa Mas? Rasakan kenyamanannya apa nih? Kenyamanan apa nih? Kursi Pak. Kursi apa mereknya? Nggak bermerek Mas saya Pak. Nah, terus jual ini ya banyol juga ya. Banyolnya itu gini lucunya. Anda mau ngiklan tapi nggak ada yang Anda iklanin. Ya, terus orang ngapain? Rasakan kenyamanannya. Saya tahu maksudnya konsepnya duduk sampai lumutan gitu ya, duduk sampai berlumut. Tapi ya kalau Anda mau pendekatannya seperti ini, misalkan Anda cari kursi, misalkan kursinya Informa. Anda sudah menemukan kursi Informa. Oke. Anda konsepnya adalah saking nyamannya duduk itu sampai lama, sampai tua. Jangan kursinya yang lumutan. Kalau kursinya yang lumutan berarti kursi Anda nggak berkualitas. Siapa yang lumutan? Orangnya yang duduk di sana, orangnya sampai tua. Gitu ya. Jadi kursinya itu Anda taruh di situ, terus kemudian ada orang tua duduk, cari orang tua di tempat Anda, entah itu bapak, ibu, kakek, nenek, siapa saja atau tetangga, potret di situ, Pak, nun sewu, permisi Pak, saya mau motret Anda. Cepret. Ditampilkan di situ, ditulisin, merasakan kenyamanannya, kursi Informa. Terus di situ ada kakek-kakek tua yang sedang komputeran. Artinya apa? Dia sudah komputeran sangat lama di sana. Saking nyamannya dia nggak beranjak sampai tua. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Bisa dipahami ya Mas Divo ya? Jadi, eksplorasi idenya itu jauh ke sana. IndiHome, yakin jaringanmu secepat mereka, gosip. Ya, nah, ditaruh di gosip sini ya. Di pojok sini kan biasanya memang Kompas ada gosip ya. Punyanya Mas Hafid. CPC-nya 233, oke. Terus kemudian di situ yakin jaringanmu secepat mereka. Nah, dijadikan bahan gosip ya ini ya. IndiHome dijadikan bahan gosip. Ya, oke. Konsepnya. Terus kemudian di sini ada terlindungi untuk melindungi. Ya. Terus kemudian ada padang, ada tebing, lereng, kemudian keluar aquanya ya. Kemudian dari aqua itu keluar airnya. Ya, ini juga masih dasar ya. Olah bitmapnya juga dasar, ininya juga dasar ya.
Ya, coba Anda lihat tuh ya. Wah, ini kalau di kelas saya olah bitmap prak lulus kayak gini nih ya. Motong kayak gini nih amatiran nih. Ada Zulfan. Zulfan ada? Oke, nggak ada juga ya. Jadi diingat-ingat ya. Yang namanya periklanan itu ada dua hal. Nomor satu itu adalah konsep. Nomor duanya adalah eksekusi konsep. Nah, kalau eksekusinya seperti ini ya, mohon maaf saja lah ya. Kalau di kelas olah bitmap saja nggak akan lulus kayak gini, motong kayak gini. Ya. Itu belum masuk ke periklannya ya, motong kayak gini. Itu masih belum masuk ke mata kuliah periklannya, mata kuliah yang masih levelnya masih biasa. Nah, bagaimana harusnya? Coba Anda pikirkan ya, terlindungi untuk melindungi. Anda bisa memikirkan banyak hal dari terlindungi untuk melindungi itu ya. Anda nggak harus menampilkan oase atau oasis di tengah gurun. Anda bisa menampilkan sesuatu yang lain. Melindungi itu kan banyak. Ditarik lagi jadi perisai misalkan kayak kemarin tuh ya yang membuat apa itu namanya Bridgestone itu ya. Apa? Bridgestone kalau nggak salah ya, yang membuat Satria Templar itu ya. Terus kemudian atau Anda bisa perlindungan itu misalkan bapak yang sedang melindungi anaknya. Bisa seperti itu, atau perlindungan lagi misalkan Anda bisa menunjukkan kasih sayang dari burung yang melindungi anak-anaknya. Terus cari yang kaitannya dengan air nanti. Nah, itu pasti Anda akan menemukan ya sesuatu yang lebih baik gitu ya untuk dieksekusi. Nah, kalau ini kan eksekusinya coba, mohon maaf ya ini ya, orangnya nggak ada tapi memotong objek gitu ya, memilih kualitas objek itu juga vital dalam dunia komputer grafis ya. Ini resolusinya akuanya